rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Terima kasih, Pak. Kalian udah dengar belum? Nama Jokowi, presiden kita, masuk nominasi tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Apa-apaan ini? Orang yang terkenal sederhana, malah dikasih cap kayak gini. Kok bisa? Tenang, jangan buru-buru emosi dulu. Kita bakal bongkar tuntas siapa sebenarnya OCCRP ini, kenapa mereka bikin daftar kontroversial ini, dan yang paling penting, apakah tuduhan ini ada dasarnya? Duduk manis, siapkan pikiran terbuka, kita mulai sekarang. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Pavani with this report. Oke, sebelum kita terlalu jauh masuk ke topik tentang Jokowi, kita harus kenal dulu nih, siapa sebenarnya OCCRP itu? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah sebuah konsorsium jurnalis, investigasi internasional. Mereka fokus mengungkap kasus korupsi dan kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai tokoh berpengaruh di dunia. Kedengarannya keren kan? Bayangin, mereka ini kayak detektif jurnalistik yang punya jaringan luas di berbagai negara. Kantor pusatnya ada di Amsterdam, Belanda, dan tim mereka terdiri dari jurnalis-jurnalis investigasi dari seluruh dunia. Mereka juga sering bekerja sama dengan organisasi media lokal buat menggali data di lapangan. Salah satu misi besar OCCRP adalah membongkar praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas, seperti pencucian uang, penyuapan, hingga penggelapan pajak. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita terpesona sama misi mulia ini, kita harus tahu bahwa nggak semua orang setuju dengan metode dan kredibilitas mereka. Yap, OCCRP bukan lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dunia atau semacamnya. Mereka adalah organisasi independen yang dibiayai oleh berbagai donatur, termasuk yayasan besar seperti Open Society Foundations milik George Soros. Nah, di sini mulai muncul kritik. Mereka memang terkenal dengan investigasi besar seperti Panama Papers dan Pandora Papers, dua skandal keuangan global yang sempat bikin heboh dunia. Lewat laporan mereka, dunia akhirnya tahu bahwa banyak pejabat tinggi, politisi, hingga pengusaha kelas kakap yang menyembunyikan kekayaannya di surga pajak. Dampaknya luar biasa. Beberapa pemerintah runtuh dan orang-orang yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi di balik itu semua, banyak yang bilang OCCRP punya sisi gelap. Mereka sering dianggap bias. Bahkan ada yang bilang mereka terlalu fokus menyudutkan negara-negara berkembang. Negara-negara maju yang juga punya kasus korupsi besar seringkali lolos dari radar mereka. Kritik lainnya adalah soal sumber data yang mereka pakai. Kadang mereka mengandalkan informasi dari sumber anonim yang nggak bisa diverifikasi. Alhasil, beberapa laporan mereka dianggap kurang solid. Sekarang pertanyaannya, bagaimana OCCRP bisa sampai bikin daftar tokoh terkorup dunia ini? Mereka bilang daftar ini dibuat berdasarkan pengamatan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap memperburuk masalah korupsi di negaranya masing-masing. Tapi apakah pengamatan ini cukup? Apakah mereka punya bukti kuat untuk menuduh seseorang seperti Jokowi? Nah, ini yang menarik buat kita bahas di bagian selanjutnya. Karena yang jelas, tuduhan seperti ini nggak cuma soal satu orang atau satu negara. Ini soal bagaimana persepsi internasional bisa membentuk opini publik yang sangat kuat. Jadi siap untuk lanjut?
a finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year. The nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, the title serves to promote accountability and draw attention to those who do the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption. Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption, saying the report could be a reference for the country's anti-graft body and other institutions, such as the National Police and the Attorney General's office, to look into Mr. Widodo and his family. Remember, the PDIP, which is Indonesia's largest political party, officially fired Mr. Widodo in December. Relations soured after he backed rival Prabowo Subianto for president. In response to the nomination, Sekarang kita masuk ke inti permasalahan. Kenapa nama Jokowi bisa sampai masuk ke daftar nominasi tokoh terkorup dunia? Versi OCCRP? Pertanyaan ini mungkin bikin banyak orang heran, bahkan marah. Bagaimana mungkin seorang presiden yang dikenal sederhana, bekerja keras membangun infrastruktur, dan populer di dalam negeri ini tiba-tiba mendapat cap buruk seperti itu? Apa sebenarnya alasan OCCRP? Menurut laporan OCCRP, mereka membuat daftar ini berdasarkan analisis terhadap tokoh-tokoh dunia yang dianggap berkontribusi signifikan pada penyebaran korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi, tunggu dulu. OCCRP sendiri menegaskan bahwa Jokowi bukan dituduh langsung melakukan korupsi. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa selama masa kepemimpinannya, ada sejumlah isu besar yang dianggap menunjukkan lemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mari kita telah satu persatu. 1. Revisi UU KPK. Ini mungkin salah satu isu paling panas selama masa pemerintahan Jokowi. Revisi UU KPK, yang disahkan pada tahun 2019, dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Beberapa perubahan dalam undang-undang tersebut, seperti kewajiban KPK untuk meminta izin penyadapan, dinilai memperlambat kinerja lembaga anti rasuah ini. Dampaknya, publik mulai meragukan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Banyak yang menyebutkan bahwa langkah ini adalah pukulan besar bagi demokrasi dan transparansi di Indonesia. 2. Kasus tambang dan sumber daya alam. Isu lain yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan Jokowi adalah pengelolaan tambang dan sumber daya alam. Kritik muncul ketika pemerintah dianggap terlalu ramah terhadap perusahaan besar yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. Contoh nyatanya adalah pembukaan izin tambang di kawasan hutan lindung dan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang sering kali menuai protes dari aktivis lingkungan. 3. Penguatan oligarki. Ada juga anggapan bahwa selama masa Jokowi, pengaruh oligarki semakin menguat. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok elit ekonomi daripada masyarakat luas. Meskipun Jokowi seringkali mempromosikan pembangunan dan investasi, beberapa pihak merasa bahwa pendekatan ini cenderung mengabaikan kepentingan rakyat kecil. 4. Dinasti politik. Isu dinasti politik mulai muncul ketika putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution, terjun ke dunia politik. Keduanya berhasil memenangkan pemilu di daerah masing-masing, namun banyak yang mempertanyakan apakah keberhasilan mereka murni, hasil kerja keras, atau ada campur tangan kekuasaan. Walaupun isu ini lebih bersifat persepsi, tetap saja ini menjadi sorotan negatif bagi nama Jokowi di mata dunia. Jadi apa masalahnya? OCCRP mengklaim bahwa faktor-faktor di atas menjadi alasan mereka memasukkan nama Jokowi dalam nominasi ini. Namun disinilah letak perdebatan besar. Apakah cukup hanya dengan isu-isu ini untuk memberikan label tokoh terkorup dunia? Banyak pihak, termasuk dari dalam maupun luar negeri, menilai bahwa tuduhan ini terlalu lemah dan tidak berdasar. Mereka berpendapat bahwa daftar ini lebih mencerminkan persepsi subjektif ketimbang bukti kuat. Masalah utama dengan tuduhan seperti ini adalah kurangnya kejelasan data yang disajikan oleh OCCRP. Hingga saat ini, mereka belum memberikan bukti konkret
yang menunjukkan bahwa Jokowi secara langsung berperan dalam memperburuk korupsi di Indonesia. Tanpa bukti yang kuat, tuduhan ini hanya akan menjadi isu yang memperkeruh reputasi tanpa dasar yang jelas. Oke, sekarang kita perlu melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Apakah Jokowi memang seburuk itu di mata dunia? Atau sebenarnya ini hanya permainan framing politik yang bertujuan menciptakan persepsi tertentu? Di dunia internasional, Jokowi seringkali dipandang sebagai sosok yang unik. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membangun citra sederhana dan dekat dengan rakyat. Program-programnya seperti pembangunan infrastruktur, besar-besaran dan upaya mempercepat digitalisasi ekonomi seringkali mendapat pujian. Namun, tidak ada pemimpin yang sempurna dan kritik tetap berdatangan. Beberapa kritik utama adalah: 1. Kurangnya penegakan hukum yang tegas. Banyak yang merasa bahwa Jokowi tidak cukup tegas dalam menindak pejabat-pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum menjadi menurun. 2. Isu dinasti politik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun keberhasilan anak-anaknya di dunia politik sah secara hukum, isu ini tetap menjadi bahan kritik yang cukup tajam. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Persepsi terhadap Jokowi jelas beragam. Ada yang mengagumi, terutama karena ia dianggap membawa stabilitas dan kemajuan. Namun, ada juga yang skeptis, bahkan menuduh bahwa ia gagal menangani isu-isu mendasar seperti korupsi. Apakah semua ini cukup untuk menyebut Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia? Jawabannya jelas tidak sesederhana itu. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam soal framing politik dan bagaimana nama Jokowi bisa sampai masuk ke daftar yang kontroversial ini. Sekarang, mari kita balik lagi ke OCCRP. Seberapa kredibel sih sebenarnya organisasi ini? Di satu sisi, OCCRP sering mendapat pujian sebagai salah satu kelompok jurnalis investigasi yang berhasil membongkar banyak skandal besar. Nama mereka melejit setelah investigasi global seperti Panama Papers dan Pandora Papers yang mengungkap jaringan korupsi tingkat tinggi di dunia. Tapi di sisi lain, kredibilitas OCCRP juga tidak luput dari kritik. 1. Metode investigasi yang dipertanyakan. Salah satu kritik terbesar terhadap OCCRP adalah penggunaan sumber anonim dan data yang sulit diverifikasi. Dalam dunia jurnalistik, sumber anonim memang kadang diperlukan, terutama ketika membongkar kasus yang sensitif. Namun, terlalu banyak bergantung pada sumber semacam ini, membuat laporan mereka dianggap kurang solid. Banyak pihak merasa OCCRP lebih mengedepankan narasi yang bombastis ketimbang menyajikan bukti yang tak terbantahkan. 2. Bias terhadap negara berkembang. Kritik lainnya adalah bahwa OCCRP seringkali lebih fokus menyasar negara-negara berkembang, sementara negara maju dengan kasus serupa cenderung luput dari perhatian mereka. Misalnya, kasus kejahatan pajak atau korupsi di negara-negara Barat jarang menjadi prioritas dalam laporan mereka. Hal ini menimbulkan kesan bahwa OCCRP memiliki agenda tertentu atau mungkin tekanan dari pihak tertentu yang mendanai mereka. 3. Siapa yang mendanai OCCRP? Faktor pendanaan juga menjadi sorotan. OCCRP didanai oleh sejumlah yayasan besar dan dari negara-negara barat. Pendanaan ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar independen. Banyak kritik menyebut bahwa ada kemungkinan mereka mengikuti agenda tertentu dari donatur mereka. Meski OCCRP menyatakan bahwa mereka beroperasi secara independen, transparansi soal pendanaan tetap menjadi isu yang diperdebatkan. 4. Kasus laporan yang lemah. Dalam beberapa kasus, laporan OCCRP telah dibantah karena dianggap kurang akurat atau bahkan menyesatkan. Salah satu contohnya adalah tuduhan mereka terhadap beberapa tokoh yang ternyata tidak memiliki bukti kuat. Hal ini membuat publik mulai mempertanyakan, apakah OCCRP lebih peduli pada dampak publikasi besar-besaran daripada menyajikan fakta yang benar-benar valid? Bagaimana dengan kasus Jokowi?
Dalam konteks tuduhan terhadap Jokowi, masalah kredibilitas OCCRP menjadi semakin penting. OCCRP menyebutkan bahwa Jokowi masuk nominasi bukan karena tindakan korupsi langsung, tetapi karena konteks politik dan kelemahan dalam pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, mereka tidak memberikan bukti konkret atau data yang mendukung klaim ini. Hanya ada indikasi dan opini tanpa fakta yang benar-benar meyakinkan. Ini jadi masalah besar, terutama karena laporan seperti ini bisa berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Tuduhan yang tidak berdasar dapat mencoreng reputasi seorang pemimpin dan negaranya tanpa memberikan peluang untuk pembelaan yang adil. 5. Apakah OCCRP layak dipercaya? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya bergantung pada sudut pandang kita. OCCRP memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam membongkar skandal besar, tetapi metode mereka yang kontroversial dan potensi bias membuat laporan mereka perlu ditelaah dengan kritis. Bukan berarti semua yang mereka katakan salah, tetapi kita juga tidak bisa menerimanya mentah-mentah tanpa mengecek fakta terlebih dahulu. Oke, setelah semua ini apa kesimpulannya? Apakah Jokowi memang pantas disebut sebagai tokoh terkorup dunia? Jawabannya belum tentu, ya. Tuduhan ini lebih banyak berbasis opini dan interpretasi daripada fakta konkret. OCCRP memang mengangkat isu yang penting, tetapi tanpa bukti kuat, laporan ini hanya akan menjadi opini yang memperkeruh suasana. Yang lebih penting, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar. Jangan langsung percaya, tapi juga jangan langsung menolak. Pelajari dulu, cari tahu konteksnya, dan gunakan logika untuk menilai apakah sebuah laporan layak dipercaya atau tidak. Tapi ada satu hal yang jelas, korupsi adalah masalah besar yang harus terus kita perangi. Sebagai rakyat, kita punya tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah, siapapun presidennya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun negara yang lebih baik. Jika kita tidak peduli, korupsi akan terus merajalela dan merugikan kita semua. Dan terakhir, mari kita jadikan isu ini sebagai pembelajaran. Jangan hanya menyalahkan satu pihak tanpa dasar yang jelas, tetapi jadikan momen ini untuk memperkuat komitmen kita dalam memberantas korupsi, dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mau Indonesia bebas dari korupsi, peran kita sebagai masyarakat sangat penting, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Gimana menurut kalian? Apakah tuduhan OCCRP ini masuk akal atau cuma sensasi semata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan konten analisis dan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.